kedua melayani tadi pagi jam 8 dan saat ini jam 10 sampai selesai. Terima kasih Tuhan kita sangat baik kepada Bapak Gembala ya, yang ada bahkan staf pengerja pelayan yang ada di sini. Tuhan kiranya memberkati semuanya. Yang mau diberkati bilang amin. Dan saya sangat bersyukur ya, karena siang hari ini tema yang diberi untuk kita semua adalah tema sebenarnya bagi kita manusia-manusia, saya katakan yang harus jelas, yang normal, yang baik, sangat membutuhkan tema ini. Namanya cinta sejati. True love. Dan mari kita segera buka Alkitab kita. Ayub pasal yang ke-42. Ayat pokoknya atau sentral head khotbah kita ayat 5. Tapi saya mengajak kita baca ayat 4, 5 dan 6. Kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat bilang amin. Belum semua? Oh sudah muncul. Haleluya. 2, 3. Firman-Mu dengarlah. Maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau. Supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jika kita semua masih ada, masih bernafas sampai siang hari ini, itu anugerah Tuhan. Yang yakin bilang amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita masih bebas. Ya, kita bisa berbakti, ya, memuji menyembah Tuhan, dan saya percaya di sini Allah hadir bersama dengan kita, dan Allah mau kita mengerti setiap perancangan Tuhan dari waktu ke waktu. Dan khususnya kita yang ada di GBI Rayon 18, tema yang ada adalah cinta sejati. True love. Dan saya mau sampaikan kepada kita semua, kenapa bertitik tolak. Tema ini Tuhan kasih melalui ya staf pengembalaan di sini adalah Ayub 42 ayat yang kelima. Kenapa saya ajak juga kita baca tadi ayat 4 dan ayat yang ke-6 untuk melengkapi pembacaan kita, ya harusnya dari ayat 1 tapi kita ambil saja ini. Karena apa? Di sini kita melihat ada sesuatu yang mendorong supaya firman ini membuat kita semua punya cinta sejati. Yang mau bilang amin. Maka telinga kita ini memang dipakai untuk mendengar. Dan di sini dikatakan firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Lalu ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau kita pelajari tentang perjalanan kisah hidup seorang Ayub, ini tidak mudah. Di ayat 1, pasal 1, pasal 2, di situ menjelaskan siapa Ayub, punya latar belakang hidup yang luar biasa. Ya, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan anak-anaknya setiap membuat pesta, dia doakan supaya hidup suci, hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi dalam perjalanan ya kehidupan Ayub, dia harus mengalami banyak masalah yang tidak pernah terpikirkan. Kalau kita lihat secara umum, di dunia ini, khususnya kita pengikut Kristus, kita lihat yang membuat kita sesama masyarakat Indonesia tidak nyaman, kita sebagai pengikut Kristus adalah orang-orang yang beragama Kristen sendiri. Saya mau tanya, benar atau tidak? Tidak tahu. Saya katakan iya, cuma saudara tidak berani bicara.
Sesama orang Kristen di media sosial itu ya saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Dan itu tantangan yang tidak bisa dihindari. Karena lebih sakit orang dalam yang cubit daripada orang luar yang cubit. Orang dalam, orang yang kita kenal, orang kita baik, sama-sama percaya Yesus. Orang luar kita tidak perlu terlalu gubris karena memang kita tidak satu paham. Kenapa ini saya sampaikan? Saya tertarik tadi yang dikatakan awal tadi, ya, penayangan video bahwa di akhir zaman ini Yesus berkata akan ada banyak penyesatan. Dengan situasi penyesatan yang begitu luar biasa, kita pegang firman Tuhan dan tema pada minggu ini adalah kita mau tidak mau, yang mau katakan amin, punya cinta sejati. Mau punya cinta sejati? Halo cewek-cewek, halo cowok-cowok, halo bapak-bapak, halo ibu-ibu, mau punya cinta sejati? Harus. Karena hidup ini ya penuh tantangan, tapi cinta sejati mampu menolong kita. Kalau kita belajar kitab ya Kidung Agung, di situ dikatakan cinta itu lebih kuat dari maut. Ada amin? Kenapa? Kalau cinta sejati mati sekalipun tidak akan luntur. Sekali Yesus tetap Yesus. Ngomong satu dengan yang lain. Sekali Yesus tetap Yesus. Puji Tuhan. Dan saya berharap kita pun yang sudah tua bisa seperti itu. Sebab katanya yang menjadi banyak problem kalau masih muda. Bagaimana ketemu pasangan? Masih bersama dengan Yesus. Tapi saya berharap kita bersama dengan Yesus. Saya mau menyampaikan firman Tuhan tapi saya tergerak. Coba yang sudah menikah angkat tangan, punya pasangan, suami istri. Oh di sini masih banyak single rupanya ya. Yang belum menikah coba saya lihat dulu deh. Supaya saya tahu kepada siapa, audiens siapa yang saya berbicara. Oh masih, oh ternyata banyak juga. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua yang sudah angkat tangan. Yang tidak angkat tangan saya tidak tahu ya, Tuhan berkati atau tidak. Bercanda, supaya kita tidak tegang-tegang. Bapak Ibu, tema cinta sejati ini universal. Secara umum kita lihat cinta sejati itu, tetapi kita kalau melihat cinta sejati itu yang perlu diaplikasikan itu kepada siapa? Maka tadi pagi saya katakan ada 3 hal. Tapi pada siang hari ini saya tambah lagi 1 ya, jadi 4. Tapi bukan berarti kita selesai jam 12. Tuhan tolong selesai tepat pada waktunya. Ada amin. Jadi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita harus lihat. Pertama yang harus kita berikan cinta sejati, suka tidak suka, adalah kepada darah daging kita. Sebab darah daging kita harus tahu, itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada orang tua, ada anak kita. Tapi saat ini saya katakan, kita harus cinta kepada darah daging kita adalah kepada orang tua kita dulu. Karena kalau kita cinta orang tua, dengan harapan kita mengasihi anak-anak kita yang mau katakan amin. Itu sebabnya kita lihat apa yang dikatakan Alkitab, Keluaran 20 ayat yang ke-12 ya, berkata seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di mana kata cinta sini? Di mana kata sayang di sini? Di mana ya kata cinta kasih di sini? Karena saya bilang tadi cinta itu berarti love atau love ya, kasih, sayang dan cinta. Ini satu kata yang sangat tidak boleh dipisahkan. Saya mau katakan di sini secara letterlek tidak tercatat kata kasih, cinta dan sayang. Tetapi dengan Alkitab mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu dan kalimat berikut supaya lanjut umurmu. Apa maksudnya? Kalau cuma sekedar menghormati ya seperti tadi saya sudah katakan shalom itu saya hormati saudara. Ada amin? Saudara hormati saya dengan mengatakan shalom. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh hanya batas hormat seperti itu.
nanti ada cara yang paling jauh. Nah ini yang dikatakan tersirat di dalamnya. Implisitnya, bukan eksplisitnya. Implisitnya di situ ada cinta yang kuat kepada orang tua yang berdampak kepada kita yang anak-anak lanjut usia atau panjang umur. Yang mau panjang umur coba angkat tangan. Yang mau panjang umur. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Kiranya kita semua panjang umur. Sampai berapa panjangnya itu Tuhan yang tahu. Kembali kepada firman Allah. Jadi nomor satu, cinta sejati itu suka tidak suka berikanlah kepada darah daging kita. Kepada orang tua atau kepada anak. Tapi saya posisikan saya kepada orang tua. Karena bagi saya anak itu otomatis apalagi ya keturunan saya. Maka saya tidak sayang, harus disayang. Model apapun anak itu pasti tetap disayang. Betul. Tetapi orang tua terkadang anak tidak sayang sama orang tua. Karena apa? Banyak fakta membuktikan ibu punya 5 anak dia bisa urus. Tapi 5 anak ini tidak bisa urus ibunya. Katanya. Betul. Yang bilang betul, very good. Haleluya. Jadi cinta sejati pertama kita semua harus miliki kepada darah daging kita, orang tua. Dan saya sebagai pengkhotbah, saya bersyukur ketika tema ini diberikan, saya baru menunjukkan cinta sejati saya kepada orang tua. Ya, dia orang tua saya bilang tadi, saya lihat sini ada orang Manado sini, ada Sulawesi Utara, ada coba angkat tangan? Enggak ada. Oh ada, orang Sulawesi ada. Minimal ada 1-2 dengan saya. Ya. Orang tua saya waktu dari Manado datang dia sendiri. Karena sekarang di bandara kan gampang. Yang penting kasih tahu. Diantar, naik turun pesawat diantar. Tapi kemarin saya tidak mau. Dia datang ke sini, saya harus antar pulang. Bukan karena berpikir yang lain. Rasa cinta kepada orang tua tidak berpikir ya waktu, tenaga dan uang. Karena mohon maaf, terkadang anak ya susah untuk melayani orang tua. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah di sini, kiranya yang menjadi anak, posisi anak. Dan saya percaya semua kita ini posisi anak. Yang percaya bilang amin. Kalau kita bukan anak, saya katakan tadi pagi, itu Tarsan. Tarsan gak punya orang tua. Coba saudara belajar, ya baca cerita itu, gak ada orang tuanya. Tapi kita di sini bukan Tarsan semua, kita manusia hebat semua. Ada amin? Maka kita punya orang tua. Saya bilang saya antar pulang. Ya, jadi walaupun jauh di Sulawesi Utara, ya kami orang Amurang, pergi bolak-balik saya tidak ada masalah. Yang penting orang tua saya, dia sampai di rumah dengan sehat selamat, ketemu adik, ya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Ketika khotbah seperti ini saya tidak bisa melakukan, saya tidak bedanya seperti calo. Cinta sejati bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar omong-omong, omon-omon. Ada amin? Cinta sejati harus diaplikasikan, dibuktikan. Yang kedua, karena jam berjalan terus, cinta sejati itu harus diberikan kepada siapa? Kepada pacar? Cinta sejati diberikan kepada siapa? Yang tidak kebaktian tadi boleh jawab. Suami istri? Yang mau suami istri bilang amin. Karena itu poin saya yang kedua. Sebab saya harus katakan dengan jujur, saya malu sebagai hamba Tuhan, ya sebagai penginjil yang kemurahan Tuhan ya sudah 34 provinsi. Saya datang memberitakan Injil dan saya sangat sedih ketika mendengar seorang jaksa menyampaikan bahwa di daerah Kristen tingkat perceraian 75%. Saya mau tanya di mana? Ada yang bisa tebak? Di tempat saya dengan Bapak tadi, orang Sulawesi Utara. Yang ngomong di depan saya. Saya bilang darah Yesus berkuasa. Ternyata cinta sejati dalam berumah tangga itu bukan hal yang sepele, tapi hal yang mau tidak mau harus dimiliki. Sebab saya sampaikan kepada kita saat ini, semua orang yang menikah, yang sudah menikah dan yang akan menikah, ini sama nanti berlakunya.
Jadi yang belum menikah, jangan pikirin hanya untuk orang tua. Yang belum menikah, yang mau punya suami, punya istri, punya pasangan, pegang, saya sudah punya persiapan, punya cinta sejati dengan calon-calon saya yang mau bilang amin. Wah, ini yang single tak bilang amin, jangan-jangan jomblo terus. Bukan salah saya. Haleluya. Paham maksud saya? Maksudnya dengan pasangan. Cinta sejati dengan pasangan itu sangat penting. Apalagi pernikahan Kristen itu ada janji pernikahan atau janji setia. Susah senang? Sama-sama. Sehat sakit? Sama-sama. Kaya miskin? Tapi ternyata kenapa di daerah mayoritas Kristen percayaannya gede persentasinya. Di mana janji pernikahan itu? Di mana janji setia? Apakah Tuhan salah kasih orang? Salah kasih jodoh? Tuhan tidak mungkin pernah salah. Dia selalu dalam posisi dia tetap Allah yang benar dan tidak mungkin berubah. Haleluya. Coba buka satu ayat dulu ya, supaya kita lihat ya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8. Ibrani 13 ayat yang ke-8, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, apanya yang sama? Kasihnya, cintanya tetap sama untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua yang percaya katakan amin. Kekuatannya, kuasanya juga tetap sama. Kalau kita manusia, kemarin, hari ini, baik-baik, ayam-ayam, tapi sebentar besok belum tentam. Bapak belum tentu, belum tentram, belum jelas. Itu sebabnya dalam kita menjalani pasangan hidup sebagai suami istri dan pemuda remaja atau pemuda-pemuda khususnya ya, yang sudah siap menikah, lihat dulu ini cinta sejati atau tidak. Karena cinta sejati dalam pasangan, satu hal yang dia suka, tidak suka, mau tidak mau, dia harus rela berkorban. Betul bapak-bapak? Oh yang bapak-bapak Tuhan berkati. Betul ibu-ibu? Korban kenapa? Bukan cuma uang. Kalau cuma uang ya sepertinya uang segalanya. Ternyata faktanya tidak segalanya harus pakai uang. Pakai hati. Oh nanti hati nggak makan-makan dong. Bukan itu, kita sudah mengerti tujuannya itu apa. Yang saya mau sampaikan, kita harus punya cinta sejati itu rela berkorban. Karena apa? Kita bapak-bapak, kita ibu-ibu, atau pada umumnya kita laki-laki, kita perempuan, atau selebih luas lagi umumnya, setiap manusia ada sifat egois. Yang benar bilang amin. Kita semua egois tidak? Egois, termasuk saya. Tapi harus rela berkorban. Saya saksikan tadi, terpujilah nama Tuhan. Saya sekarang masuk usia pernikahan belum lama, baru jalan ke 30 tahun. Nanti tanggal 8 Juli tahun depan genap 30 tahun. Ya, saya menikah 1995, 8 Juli. Tapi terpujilah nama Tuhan. Satu kali aja kata-katanya berpisah. Saya bilang sama istri saya, belum pernah, apalagi mau ceraikan dia. Saya nggak akan lihat dia. Yang dulu bagaimana aduhainya. Ya, kalau ini Pak siapa orang Manado Pak namanya? Pak siapa Heru? Orang Manado nama Heru, saya juga baru dengar ya, luar biasa Pak Heru. Sekarang dulu aduhai, sekarang saudara adodo. Artinya, waduh dulu cantik, mengkilap, sekarang katanya tinggal pakai apa itu supaya jadi cantik. Bukan ukuran fisik, sebab fisik kalau sudah tua tetap tua juga. Ada, men. Masa kita bandingkan 30 tahun lalu dengan sekarang, udah beda, yang muda-muda pasti lebih aduhai.
Tapi urusan cinta sejati dalam pasangan hidup, khususnya suami istri, tidak boleh dipengaruhi oleh apapun. Walaupun pengaruhnya banyak. Yang mau bilang amin. Mau pertahankan rumah tangga diberkati Tuhan? Mau pertahankan pasangan diberkati Tuhan? Miliki cinta sejati. Cinta sejati yang paling nampak, dia rela berkorban. Pasangannya salah, dia Tuhan tolong. Sudah, daripada ribut, ya biar Tuhan yang selesaikan, bikin adem hati. Dan yang terakhir, ini jam cepat sekali berjalan ya. Saya juga berpacu dengan jam sebab habis ini saya masih ada pelayanan sudah. Sebentar saya harus berangkat ke Cirebon, doakan supaya semua berjalan lancar. Haleluya. Yang ketiga atau yang keempat ya, saya jadikan satu. Kalau tadi saya bilang tiga, saya tambah satu. Yang ketiga, maka cinta sejati yang tidak boleh kalah kualitasnya dengan Tuhan kita sendiri. Ada amin. Cinta sejati kepada Tuhan, hujan panas, jalan kaki, berkendaraan, dia akan cari Tuhan. Ada amin. Dan cinta sejati dengan Tuhan, hubungannya bukan sampai kita masuk dalam kubur. Tapi hubungan kita itu sampai melewati kubur. Artinya dalam kekekalan. Bersama dia di sorga atau di neraka. Maka kita semua tadi, ya, kita semua saya sudah katakan tadi, bahwa sekali Yesus tetap, Yesus apapun tawaran dunia, di tengah-tengah dunia yang makin susah, karena kita harus akui, persaingan hidup sekarang ini sangat luar biasa dalam dunia bisnis, pekerjaan, ya, dan lain-lain semakin susah. Tetapi Yesus tidak pernah berubah loh. Aduh amin. Yesus itu tetap sama. Dia kasih kepada kita awal percaya Yesus. Sampai saat ini dia mengasihi kita, dia mencintai kita. Sampai kita mati, Alkitab berkata, berharga di mata Tuhan. Kematian orang yang mengasihi Tuhan. Ada amin? Mengasihi itu cinta sama Tuhan. Itu sebabnya kita semua yang ada pada saat siang hari ini, cintalah Yesus selama-lamanya. Nanti kita nyanyikan lagu itu sebentar. Ya, ku mau cinta Yesus Bapak-bapak, biar banyak godaan. Sudah punya istri, ya istriku mau seperti apa, mohon maaf ya. Kata pendeta Ridwan Huta Barat, gak apa-apa semakin tidak cocok, itu cocok kali itu. Itu menurut kawan pendeta Ridwan Huta Barat. Dia kan ada di medsos. Saya bilang iya benar juga ya. Karena apa? Secara manusia mau dapat cinta sejati itu susah. Tapi yang membuat cinta sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang mau memiliki cinta sejati katakan amin. Jadi cinta kepada keluarga. Saya globalkan secara umum, cinta sejati kepada keluarga itu sangat penting. Sebab banyak keluarga Kristen, nggak usah di luar Kristen, yang tidak jadi berkat. Kiranya keluarga kita semua jadi berkat. Ada amin. Keluarga Kristen menjadi berkat, kita jadi berkat. Ya karena apa? Kita keluarga Kristen yang cinta Tuhan. Kalau kita punya itu, saya percaya orang yang memiliki cinta, apapun yang terjadi, dia tetap senyum, dia tetap sayang. Amin. Cinta Tuhan, cinta keluarga, maka kedua hal ini jadi kita simpulkan saja, jadi 2 dari 4, jadi 2 saja. Karena ketika kita dengan Allah memiliki cinta sejati, dan cinta sejati itu kita aplikasikan kepada manusia, maka saya percaya kita akan jadi orang-orang yang sukses di dunia, sukses dalam keabadian. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan itu tujuan kita. Maka selama masih hidup, jadilah orang yang bertanggung jawab dengan diri soal cinta. Kita yang ibadah sini, cintalah, cintai pelayanan, cintailah Tuhan. Maka dengan rasa cinta itu, semuanya walaupun pahit, manis, rasanya enak. Karena cinta. Mau mencintai? Pemain musik, tolong maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Tidak ada masalah yang menghambat kita
untuk cinta sesuai dengan poin-poin tadi saja, karena tidak perlu panjang-panjang. Ini 3 saja kita lakukan, saya katakan sudah membuat saya bahagia, saudara bahagia, dan kita bahagia. Yang yakin katakan amin. Mari kita berdiri semua. Ku mau cinta Yesus selamanya.